Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana Podcast Sejo. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Podcast Sejo, podcast pertama yang ada di Kota Pariaman ini. Dan sekarang kita kembali berada di bukan angkringan biasa, tempat kita biasa juga untuk mengambil konten-konten podcast kita. Dan di hadapan saya sekarang ada dua orang nih. Ada Bang Ade dan juga ada Bang Safaat. Nah, abang-abang berdua ini adalah pegiat dan juga sekarang jadi pelatih untuk sepatu roda yang akan turun nih di PON nanti. Betul itu ya Bang ya? Insya Allah. Oke, nanti kita akan tanya dengan beliau berdua ini tentang perkembangan sepatu roda sendiri di Kota Pariaman maupun juga untuk bagaimana persiapan menghadapi PON Aceh Sumut nantinya. Oke, kalau kemarin ini kita sudah ajak ngobrol salah satu atlet sepatu rodanya, sekarang kita ajak ngobrol pelatihnya. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, di sana pakai Siajo kita ke Bang Ade dulu lah. Bang, boleh dong Bang dibagi cerita ke Dusana pakai Siajo semuanya. Bagaimana awalnya Bang bisa berkenalan dengan sepatu roda? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin awalnya itu di tahun 2015. Udah lama juga Bang. Udah lama, itu yang mengajak yaitu rekan saya yang sekarang menjabat sebagai Sekum Porsorsi Sumbar, Azral Mafinas. Beliau mengajak untuk mendirikan sepatu roda di Kota Pariaman awalnya. Nah, itu tahun 2015 sampai 2019 masih sebagai pengurus. Masih sebagai pengurus. Periode pertama saya di Bendahara Porsorsi Kota Pariaman. Yang periode belum ke lapangan ya? Belum, masih ngurus. Yang periode kedua sebagai wakil ketua. Nah, itu awal perkenalannya ya, di sepatu roda. Di 2015 itu belum ada arena sekarang kan? Belum ya. Belum. Tapi atlet sepatu roda aja? Atletnya sudah ada dulu. Jadi ada semacam komunitas yang bermain atau berlatih di Lapangan Merdeka, yang mungkin itu salah satunya adalah Coach Safaat dan teman-teman. Jadi kita sebagai pengurus yang baru mencoba merangkul komunitas itu gitu kan, dan mengajak untuk bergabung untuk masuk di kepengurusan dan membesarkanlah Porsorsi Kota Pariaman. Oke, berarti ibaratnya itu tugas awal dari terbentuknya Porsorsi pertama kali di Pariaman gitu ya Bang. Oke, Bang Safaat, kalau Abang sendiri gimana Bang? Bagaimana perkenalan pertama kali Abang dengan sepatu roda itu? Bismillah. Untuk perkenalan sepatu roda mungkin dari kecil. Dari kecil udah pernah main sepatu roda, punya kakak-kakak dulu kan. Di situ saya belajar sepatu roda SD. Ya, sampai SMP itu sering bermain sama teman-teman di dekat rumah. Habis SMP sampai tamat kuliah itu nggak ada main lagi. Awal main lagi itu setelah tamat kuliah, yang seperti Bang Ade bilang di Lapangan Merdeka sama teman-teman kan. Bertemu dengan Bang Ade? Oh belum. Itu tuh yang bertemu pertama sekali itu Bang Azral. Seperti Bang Ade bilang kan, Bang Azral yang bertemu pertama sekali sama saya. Terus dirangkul, diajak untuk mendirikan klub dan semacamnya, dan langsung bertemu sama Bang Ade. Nah, di sana kita langsung ke adakan coaching klinik ke sekolah-sekolah, SMP, untuk SMA, untuk menarik. Ya. Karena hidupnya sepatu roda Pariaman. Nah, berarti Bang, kalau waktu itu Abang di pengurus ya, langkah pertama melakukan coaching klinik gitu? Ya, awalnya melakukan coaching klinik, kita mendatangi sekolah-sekolah. Ya, kita undang para siswa yang berminat, yang mana coaching kliniknya kita lakukan di depan Gor Raja Bujang dulu. Ya, di depan Gor Raja Bujang. Di pataran parkirnya. Parkiran itu. Parkirannya. Terus belum masih belum ada arenanya. Arena itu kok
tahun berapa Bang baru mulai dibangun? Kalau dibangunnya kita habis Porprov 2016, alhamdulillah Kota Preman juara umum. Langsung kita ke pemerintahan minta bantuan venue. Alhamdulillah 2017 dikabulkan. 2017 Iya. kan 2018 dipakai untuk Porprov yang Kabupaten Padang, dengan Kota Pariaman Kota Rumah ya. Dan waktu itu prestasi sepatu roda juga Alhamdulillah. masih mempertahankan capaian 2016 Ya, ya, Bang, ya. masih. Ya. Nah, oke Bang, kalau nggak salah Bang Ade kan juga akhirnya membuat komunitas sepatu roda juga kan? Klub. Nah, klub sepatu roda juga. Boleh ceritakan Bang ini ya perjalanan dari klub sepatu rodanya? Mungkin kita flashback ke tahun 2019-nya dulu. Mungkin tahun 2019 kalau nggak salah habis Lebaran, salah satu atlet Kota Pariaman, mungkin saya bilang Dimi, Dimi lah yang mengajak saya buat membantu. Waktu itu kalau saya Coach Sapaat lagi istirahat, Cuti. cuti ya, boleh bilang cuti gitu kan. Jadi 2019 saya mulai awal fokus di dunia kepelatihan sepatu roda gitu kan. Tidak di pengurus lagi Bang? Enggak, saya udah masih tetap di pengurus tapi merangkap ke pelatih. Ya. Turun ke lapangan sampai alhamdulillah 4 orang juga mewakili dari Kota Pariaman ke BK PON yang 2019 di Bekasi. Berarti BK PON yang 2019 untuk PON Papua 2020. Papua, ya. Oke. Dan mungkin di tahun 2019 juga saya pertama mendapatkan desain nasional gitu. Ya. Akhirnya mendapatkan lisensi Ya, untuk itu jadi pelatih. ya, Ya, itu waktu itu di Solo. ambil lisensinya. Ambil lisensinya Juli 2019. Itu D-lisen. D-lisen. Ya. Nah, kalau misalkan lisensi untuk kepelatihan di sepatu roda itu kalau di sepak bola kan ada D, C, B, Ada A tingkatannya. gitu kan. Kalau di sepatu roda gimana, Bang? Sama. Sama juga. D dulu D dasar gitu kan. Ya. Saya udah alhamdulillah sekarang udah di C. Oh, sekarang Ya. udah C. C terakhir di Malang 2023 kemarin di Malang. Itu baru-baru. Ya. Baru-baru alhamdulillah. Ya. Nah, kalau Bang Safaat juga mengurus klub sepatu roda juga sekarang. Iya. Ya? Oke. Ah, Klubnya apa, Bang? klubnya Pariaman Inline Skate. Hmm. Nah, itu tuh kan yang klub yang pertama didirikan di Pariaman. Kota Pariaman. Pariaman Itu tuh, Inline Skate ya. Pariaman Inline Skate. Yang awalnya kan memang saya yang sebagai pelatihnya dari awal. Hmm. Jadi bagaimana kata Bang Ade di 2019 saya mengundurkan diri untuk cuti sebentar kan. Bisa dibilang setahun Abang nak. Sampai 2021. Sampai 2021 ya. Lumayan lama juga sih saya vakum itu kan. Ya ada kendala lah sedikit kan. Jadi itu memang agak-agak sulit lah dulu. Ini mulai aktif lagi? Mulai aktif lagi ya 2021 akhir lah. 2021 akhir. Nah, masuk lagi ke di Pariaman Landscape. Nah, Oke. Nah, rasanya Bang beda kalau Abang dari pengurus sudah mencoba kemudian jadi pelatih. Apa nih Bang? Biasanya kan kalau ada bertemu hal yang bertolak belakang lah Bang. Maksudnya ketika jadi pengurus, ketika mengurus klub, harusnya saya buat begini. Ketemu enggak hal seperti itu? Bang? Oh, mungkin ada juga gitu kan. Tapi mungkin bisa diatasi lah gitu kan dengan cara-cara tertentu gitu kan. Ya palingan kalau di klub kita lebih susahnya langsung berhadapan dengan atletnya gitu kan. Merasakan susahnya membangun klub itu ya Bang. Ya, lagian atlet juga di klub kan ada yang usianya yang masih kecil gitu kan. Jadi namanya anak-anak banyak tingkah lakunya gitu kan. Jadi
Kalau jadi pengurus kan kita hanya mengurus apa keperluannya gitu Jadi kan. kalau pengurus yang lebih dominan dilihat itu klubnya. Ah, Kalau udah terjun di klub, orang-orangnya lebih Orang-orangnya, SDM-nya, SDM-nya lagi ya. Nah, kalau boleh diberitahu ke dosen advokasi aja juga bang, karena abang berdua kan mengurus klub, usia berapa bang sudah bisa ikut sepatu roda itu? Mungkin di usia kalau mungkin saya pribadi lebih ke minimalnya 4 tahun. 4 tahun. Iya. 4 tahun sudah bisa bang. Mungkin Sudah- bukan Sudah dikenalkan. nah mungkin udah bisa lah dikasih sepatu lah gitu kan. Kalau di bawah 4 tahun terlalu kecil. Kasihan dengan pertumbuhan kembang tulangnya nanti gitu kan. dan sepatunya pun kadang belum cocok. Iya. Oh, Belum ada ukuran. ukurannya. Tapi 4 tahun itu sudah mulai bisa Udah dikenalkan. bisa. Ya. Udah bisa dikenalkan. Udah mulai mengerti dengan arah-arahan yang kita berikan. Udah Itu yang paham instruksi. Itu Iya. sebenarnya Itu yang terpenting. Iya, itu. Karena Jadi ibaratnya sama kayak usia anak sudah mulai masuk ke sekolah lah. udah bisa mendengar, Udah bisa mengikuti mengikuti perintah. perintah gitu ya. Itu yang perlu. Karena ini disuruh. Karena tingkahnya banyak anak Oh, banyak ini tingkah. tinggal asing meluncur aja. ya. Susah diatur. Berarti di klub abang berdua ada yang usia Ada. Ada. 4 tahun. Kalian belum TK, masih PAUD. Iya. Masih Paul, ya. Nah, kalau sekarang Bang, kalau sekarang abang berdua dipercaya nih untuk melatih tim sepatu roda PON Sumatera Barat nih. Ibaratnya ini kan bukan klub yang abang berdua lagi, bukan Kota Pariaman lagi Gabungan. yang kita bahas gitu kan, yang kita bicarakan. Gitu. Apa sih beda rasanya, tantangannya Bang Ade? Mungkin yang pertama mungkin dari segi atlet udah jauh berbeda dari klub gitu kan. Mereka udah lebih ke mengarah ke profesional lah gitu kan. Jadi udah mengerti apa yang kita instruksikan, udah banyak pahamnya gitu kan. Gitu. Jadi nggak terlalu lelah lagi dalam hal Mengatur gitu ya, ya. mengaturnya ya. Tinggal buat rule-rule yang Iya. perlu dipatuhi saja gitu ya. Ya palingan kita kalau mau manggil kita cukup pakai fluidan ya. Tanda udah mulai gitu kan. Kumpul ini ya. Kalau di klub Oh iya, suara juga. Suara ya. Teriakan ya. Teriakan ya. Atau bahkan mungkin kejar-kejar juga Bang. Ada juga dengan cara pendekatan persuasif lah. Pakai rayu-rayuan lah gitu. terkhusus untuk anak kecil-kecil Iya. yang bocil. Yang kecil-kecil ini ya. Nah, kalau Bang Safaan ini yang merasakan ketika melatih di tim PON sekarang dengan yang waktu di klub. Ya, alhamdulillah ya. Untuk sekarang masuk di tim pelatih PON. Memang tanggung jawabnya tuh cukup besar ya. Yang dipertaruhkan nama provinsi lagi, bukan nama kota atau nama klub. Kita udah gabung semua kan. Iya. Udah membawa nama provinsi. Ya, tanggung jawab dan ya Satu Sumatera Barat. satu Sumatera Barat melihat kita satu kan. titik gitu ya. Mungkin ya kita sebagai pelatih mungkin dituntut lebih ke profesionalitas. Ya. Soalnya di dalam tim Sumbar ada juga anak klub kita gitu. Nah, betul. Itu masalahnya. Anak klub, anak Kota Pariaman dan anak yang lain Iya. gitu kan. Jadi kita harus bisa bagaimana caranya Jangan membeda-bedakan. jangan membedakan gitu kan. Iya. Nanti pasti akan ada juga muncul anggapan-anggapan Ah. mengait-ngaitkan lah gitu. Gitu. Ya, Sebisa makan lah, mungkin. Sebisa mungkin kita akan menghindari hal-hal yang itu seperti itu. Jadi profesional dalam menilai gitu kan. Ya. Objektif lah, bukan subjektif ya. Mungkin kita beranggapan seluruh atlet itu yang terpilih itu adalah putra putri terbaik Sumbar. Terbaik Ya. memang pantas. Memang pantas mewakili Sumbar. Mewakili Sumbar. Nah, kalau boleh diceritakan Bang, persiapan tim PON sepatu roda ini, kalau di tim pelatih selain abang berdua apakah ada pelatih yang lainnya atau gimana?
Ada kita satu lagi coach Mas Faiz. dari Jawa Timur yang diperbantukan nanti gitu kan buat tim Sumbar. Jadi kita bertiga nanti megang yaitu dari Mas Faiz dari Sidoarjo. Dari Sidoarjo. Ya. Oh, kalau sekarang masih belum Bisa bergabung gabung. memang ya dengan Masih tim belum, Sumbar. masih belum. Jadi mungkin kalau untuk saat sekarang dari Januari sampai mungkin habis Lebaran mungkin kita ya dua dulu yang yang menghandle dulu di lapangan. Tapi tentang materi latihan, tentang apa yang mesti disiapkan di awal-awal ini, bagaimana Bang komunikasi dan antara abang bertiga gitu? Kalau abang berdua oke lah, ini sesama di Pariaman gitu kan? Ya mungkin kita udah ada satu namanya WA grup mungkin ya. Jadi kita informasinya di dalam grup aja gitu. Napi aja. Nah, komunikasi mending tetap Terjaga. silaturahmi. di-update terus Iya, gitu. iya. Apa programnya ke segala Iya. macam. Nah kalau dari ini sendiri Bang, dari pengurus Perserosi Sumbar menargetkan apa nih untuk tim sepatu rodanya? Ada target atau tidak untuk ini perdana ya? Perdana, Yang alhamdulillah masuk perdana. lolos ke Yang PON lolos. perdana. Ya. Ini perdana sepatu roda Sumatera Barat perdana mengikuti PON. PON. Kalau di waktu di 2020 Masih sampai BK PON. masih sampai BK PON, belum berhasil melewati BK PON. Iya, betul. BK PON itu babak kualifikasi Kualifikasi. PON, Iya. pra-nya gitu. Sama Ya, dengan pra. Prapon gitu kalau istilah lainnya. Kalau di sepak bola ada Porwil namanya Iya, bagi betul. Sejo. Ya ini informasi juga untuk di sana bagi Sejo. Jadi di BK PON kemarin Pariaman tuan rumah namanya Zona. untuk Itu zona dua. Zona 2. Nah, jadi Sumbar itu masuk ke Zona. zona Zona 2. Ada berapa provinsi, Bang? Apa namanya? Kaltim, Kaltim, Kalbar, Kalbar, Kalteng, Sumbar, Riau, Jambi. Oke, berarti Kalimantan masuk Ya, sebagian ya, ya. sebagian Kalimantan masuk ke zona 2. 6 apa 7? Riau, Pekanbaru, Pekanbaru, Riau. Riau. Dan Sumbar akhirnya finish di 7. Peringkat 2. peringkat Peringkat kedua klasemen akhir ya. Kalau yang tadi dikirim Yang di kuotanya. yang di BK PON Yang BK PON. 14 orang. 14 orang. 14 orang. Iya. Itu Yang dari- dapat medali emas ada Nana, Koi Koi, sama tim relay. tim relay, itu 3. kalau tim relay berarti dihitung satu Satu medali. Satu medali. poin, Satu, satu iya. poin. Satu tim gitu ya. Satu tim ya. Tuh. Itu dari Sulawesi Selatan, Bukit Tinggi, Nah yang paling berat Pariaman, di BK PON siapa? Lawan yang paling berat dihadapi. Kalbar. Emang kemarin yang Kalbar. Kaltim. Kaltim. Kaltim ya. Pada intinya semuanya berat. Sebenarnya. Ya. Tinggal bagaimana kesiapan kita menghadapi lawan tersebut. Ya ada nggak Bang, misalkan nanti peluang yang akan dihadapi oleh atlet-atlet Sumbar itu misalkan atlet yang sudah biasa di pelatnas gitu. Ada banyak. Rata-rata yang di Kaltim pun kemarin ada yang udah Kita mencari keterdataan yang udah membela SEA Games gitu Oke, kan. banyak. Banyak gitu kan. Yang berlabel Indonesia banyak. Ada Iya. timnas lah gitu. Iya, banyak sekali. Berarti nanti ya peluang bertemu di PON sangat ada. Sangat besar lah. sangat besar lah, Sekali gitu ya. peluang untuk itu. Nah kalau target tadi Bang yang dari pengurus Perserosi Sumbar ada ditargetkan khusus atau Ini gimana belum ya. mungkin target yang diberikan? Ya, mungkin secara target mungkin ada, tapi kita belum berani Ngasih nilai. ya memberikan target itu gitu kan. Karena kita Ya, baru. karena kita masih terlalu muda di dunia sepatu roda nasional gitu kan. Ya mungkin secara kita sebagai tim pelatih mungkin secara tim kita punya target. Ya minimal medali lah. Ya kalau bisa emas alhamdulillah. Nah, gitu. Jadi target medali Ya, diupayakan lah. diupayakan gitu lah ya. Oke. Kalau
dari nomor-nomor yang ada di atlet-atlet kita di Sumatera Barat ini Bang, bisa turun di semua nomor yang ada di sepatu roda atau bagaimana Bang? Terkendala sih. Terkendala di kuota ya. Iya, karena kita hanya lolos 6, jadi kita harus bisa Mencari peluang. di mana andalan kita bermain gitu di nomor Berarti berapa. kita mengirim nanti 6 atlet. 6 atlet. Kita dapat kuota 6. Iya. Berarti mereka yang 6 ini punya kelas masing-masing, nomor masing-masing. Ya, punya spesialisasi masing-masing. Ya. Oke. Dan ada yang turun di nomor ganda nggak, Pak? Misalkan turun di nomor ini terus turun lagi di nomor yang Ada. lain. Ada. Ya, mungkin kalau dengan komposisi 6 orang atlet ini kemungkinan satu orang atlet bisa jadi main 3 nomor Di 3 atau 4 nomor bisa jadi. Kerja keras mereka. Ya. Apalagi relay itu harus Ya. mainnya. Ada main tim trial, Oh ya, relay, Tim trial. relay, ya. Itu tim. Tim Ada trial. secara tim ya. tim sprint 500 itu ada juga tim. Nah kalau ini, kalau untuk di ini kan Aceh dan Sumut. Ya. Kalau sepatu roda sudah tahu di mana nanti venue. Oh, PD. informasinya di PD, Kabupaten Berarti PD. di Aceh ya, Ya. Di Aceh. di Aceh yang dapat ini. Kira-kira bulan apa nanti Pak? Sejauh ini informasi yang beredar di bulan 9 Di bulan September. September berarti September. ya. Tahun ini. tahun Tahun 2024. ini ya, akhir Semoga- tahun lah berarti. Ya. Semoga tidak ada kendala lagi. Ya. Tidak ada pengunduran lah. Tidak ada ya. pengunduran. Lagi COVID-COVID-an. Kalau PON 2020 ditunda setahun ya. Duta Ya, setahun. 2021 2021. terlaksana. Nah, Tapi mudah-mudahan lah di Aceh Sumut nanti tepat waktu ya pokoknya. tidak ada kendala lagi. Dan insya Allah. Apalagi kalau dilihat di berita-berita sekarang mereka sudah mulai mempersiapkan arena-arena pertandingan-pertandingannya ya. Venue-nya pun udah selesai di sana kalau nggak salah. Oh yang untuk sepatu roda. Sepatu Iya. roda. Sudah berarti sudah dapat ini apa gambarannya gitu. Sekilas-sekilas sudah. Sehingga sudah dapat ini ya. Foto-foto arenanya. Yang pastinya belum lagi. Hmm. Ya. Lihat dari postingan atlet-atlet yang Tidak lain. jauh berbeda dengan venue di Pariaman. Nah, Berarti outdoor Ya. ya, udah. Outdoor. Pinggir pantai ya, Bang? Pinggir pantai di juga. pinggir pantai juga. Di pinggir pantai juga. Sama dengan Pariaman. Semuanya Pariamannya. Panas-panasnya dapat juga tuh. Panas-panas pantai barat Sumatera lah. Pulang-pulang jadi bule hitam-hitam. Oke bang. Nah kalau sekarang sistem latihannya sekarang ini gimana bang? Kan atlet-atlet yang ada di tim PON sepatu roda sekarang ini ada yang tidak hanya dari Pariaman gitu ya. Tuh. Ada yang dari luar Luar kota Pariaman, juga, ada mungkin dari Bukit Tinggi atau daerah lain di Sumatera Barat. Nah, sekarang sistemnya gimana bang? Sudah terpusat atau masih ibaratnya bolak-balik lah gitu? Lanjut. Mungkin kalau sekarang masih kita di latihan masih 2 kali seminggu. Ya, yang mana harinya Sabtu pagi dan Minggu pagi. Minggu pagi. Sabtu pagi Nah. dan Minggu pagi di Venue. venue di ya. arena sepatu roda yang ada di Pantai Pantai Cemen. Amin. Jadi kalau ada masyarakat yang Mau nonton. pengen tahu gitu Ya. kan, nah ini yang latihan itu bukan klub lagi tapi itu udah tim Tim. PON gitu. Bisa pakai saja tim PON Sumatera Barat. Jadwalnya Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Sabtu Pagi. sore, Pagi. dari pagi ya karena Sabtu juga udah libur sekarang ya. Sabtu dan pagi, Minggu pagi. Minggu pagi. Nanti habis itu atlet-atlet balik lagi ke Daerah masing-masing. Masing-masing. Nah, kira-kira ini bang yang udah terpusat nanti kira-kira bulan berapa bang? Mungkin kemarin kita udah rapat kecil-kecilan gitu kan. Udah buat rencana. Ya perencanaan mungkin di habis Lebaran Mei. Mei lah kita udah dapat pengerucutan lah menjadi 6 Kalau sekarang berapa bang? 10. Kalau sekarang sudah 10 orangnya. Artinya belum ada yang aman gitu bang.
Masih belum ada yang Nah, aman. itu berarti kita harapannya atlet-atlet ini tetap Berkompetisi lah sama mereka sesama dengan mereka ya. Buat kondisi yang sehat lah gitu ya, buat memperebutkan satu kota lah. Ya. untuk 6 posisi tadi ya. Ya. Masih harap-harap cemas mereka. Belum ada yang aman lah. Belum ada yang aman. Artinya semua masih peluangnya masih sama. Nggak tahu nanti. Tinggal kewajiban mereka menunjukkan yang terbaik. Yang terbaik. Di arena sepatu roda. Dan kita pun sebagai tim pelatih akan melihat siapa yang paling siap di akhir nanti. Nah, itu. Dia yang akan Mewakili, terpilih mewakili Sumatera Barat. Nah, keberadaan venue sepatu roda ini, Bang. Di Sumatera Barat, Pariaman satu-satu yang pertama ya. Yang pertama. Kalau satu-satunya masih atau sudah ada? Sekarang sudah ada 2, Oh, berarti sama Pariaman 3. sudah ada 2 sekarang. Di mana tuh, Bang? Di yang terakhir di Payakumbuh. Payakumbuh yang terbaru ya. Yang terbaru. Nah, manfaat keberadaan arena ini, Bang. Sebelum ya yang 2 lainnya ada, apa nih, Bang? Khususnya untuk Pariaman gitu, dalam membina sepatu roda. Ya, manfaatnya sangat besar sekali gitu kan, terutama buat pembinaan. Pembinaan yang kita lakukan di sini semuanya lebih ke anak Pariamannya gitu kan. Dan kita bisa mengadakan berbagai macam event, baik tingkat daerah, nasional gitu kan, dan mungkin juga sangat berdampak juga ke masyarakat sekitarnya gitu kan. Apalagi kayak kemarin Bekapon berhasil di sini sukses, jadi tuan rumah gitu ya. Sukses lah gitu kan. Tentu banyak daerah yang pasti mengajukan diri pasti untuk banyak jadi tuan rumah Bekapon gitu ya. Ya. Tapi akhirnya Sumatera Barat terpilih dan khususnya Pariaman. Punya arena yang bahkan posisinya sangat strategis ya. Di pusat wisata lagi. Berlomba sambil berwisata. Berlomba berwisata. Seperti yang kita lihat di turnamen yang terakhir, Piala Wali Kota yang lalu. Itu positif sekali tanggapan dari atlet-atlet ofisial yang datang dari luar daerah. Mereka ada bahkan yang datang duluan 2 hari sebelum. Betul. Ya, rekreasi sambil berlomba. Katanya mencocokkan diri dulu dengan arenanya. Anaknya pantainya tetap jalan. Ya. Anak yang bertanding, orang tuanya liburan. Memang dampaknya sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Setiap event ramai tuh. Nah, mungkin ada ide membuatnya di sana itu, ini apa dapat ceritanya mungkin kenapa harus di situ gitu? Mungkin dari wali kota. Mungkin itu dari waktu itu masih Pak Jenius Umar masih wakil. Sebagai wakil. Jadi Pak Jenius yang mengarahkan waktu itu Kabid PU kalau nggak salah waktu itu ya, yang bawa kita ke lapangan dan kita yang milih di mana lokasinya gitu kan. Berarti klub-klub yang diminta milih? Bukan. Pengurus Porsosi Kota. Ya. Berarti pengurus Porsosi yang mengajukan di sana. Ya, mungkin kita melihat pertama lokasinya. Lokasinya memungkinkan buat venue gitu kan. Ya. Setelah dilihat ke yang lain tidak mencukupi luas dan panjangnya gitu kan. Areanya. Ya. Dan bahkan kalaupun yang kita lihat sekarang ini, kalau seandainya dibangun tribun mungkin masih bisa ya, masih bisa ya. masih luas, masih ada. Kalau bisa harus pakai tribun. Pakai tribun mungkin. Kita berharap gitu ya. Untuk penonton agak susah kalau nggak ada tribun. Iya. Bahkan mungkin bisa ramenya itu terlihat terlihat lebih terkendali lah gitu kan. Iya, kalau betul. Ada tribun gitu. Lebih ini ya, lebih mengarahkan ke satu titik lah. Nah, kalau abang berdua sebagai pelatih tentu sudah juga
melalang buana lah ke turnamen-turnamen yang ada di Indonesia ini. Melihat mungkin dari arenanya, dari satu arena ke arena lain perbandingannya. Yang paling berkesan di mana, Bang? Kalau Bang Ade di mana, Bang? Lombanya apa Kalau dari venue-nya? arenanya dulu, venue-nya dulu. Venue-nya mungkin yang pernah saya kunjungi Manahan Solo. Manahan Solo. Ini Iya. yang paling berkesan positif ya? Ya bagus, Ya, arenanya bagus. bagus. Nah, dan di sana banyak juga klub dan atlet hebat yang lahir buat Indonesia gitu kan. Nah, kalau yang berkesan mungkin dari segi prestasi, Bang. Mungkin ini bergengsi turnamennya dan klub yang Bang bawa atau atlet yang Bang bawa dapat prestasi di situ gitu. Ini pertanyaan ini yang mana ini? Soalnya saya ada 2 klub dulu. Nah, itu. Klub yang lama atau klub yang baru Yang gitu. paling berkesan sekali itu, Bang. Mungkin Ketika juara di mana gitu kan. mungkin banyak sih yang berkesan, tapi yang paling berkesan itu di yang terbaru ini, yang di Pariaman, Oh, yang klub Gandoria Landscape yang juara umum 2. juara umum 2. Juara umum 2. Padahal kita semua anak-anak baru lah semua gitu kan. Gitu. Itu yang paling berkesan. Kalau yang luar daerah, Bang, yang berkesan sekali menurut Abang? Yang di luar daerah mungkin dulu Oktober 2019 di Piala Bupati Siak. Oh, di Iya. Siak ya. Waktu itu saya juga masih melatih di Pariaman Landscape. Ya. Nah, kalau Bang Sofat, yang paling berkesan, Bang? Venue-nya dulu, venue-nya. Venue ada 2 sih. Nah, Kalau untuk venue, yang pertama itu di Semarang. Semarang. Ya, Jati Diri. Jati Diri. Semarang. Itu udah Kenapa, Bang, itu berkesan? udah standar Internasional. internasional kayaknya. Indoor atau outdoor? Indoor, Outdoor. outdoor. juga. Itu udah lintasannya udah oke, udah pakai apa namanya catnya Vesmaco. Vesmaco, Itu ya. kan yang udah bagus untuk lapangan catnya. Apalagi yang di Jirta, Ya. Itu di mana? Jakarta Internasional. Oh, Jakarta. Itu tuh udah indoor, Indoor. udah tribun indoor. Itu pun wah Efek Asian Games mungkin ya? bisa Oh, ya. Asian Games yang Asian di Games. Asian Games di Palembang dulu. Palembang. Oh, yang Venue sepatu roda yang di di Palembang. Palembang. Itu yang di Jirta itu paling berkesan lagi. Nah, itu Indoor ya? Indoor, luas, dan internasional, standar internasional, itu yang sangat keren. Wah, kalau misalnya indoor dengan outdoor, ada efeknya ke pemain nggak? Ke atletnya, Bang? Banyak. Beda-beda ini. Banyak lah. Yang pertama itu dari cuaca. Cuaca. Oke. Nah, panas, angin, hujan gitu kan. Bagi kalau saat cuaca panas, anak main Akan berpengaruh pengaruh Ke pada stamina, fisik. ke stamina, Ah, ke fisiknya. Lagi di Kalau hujan, hujan ya diberhentikan dulu lah. pernah mengalami, Bang, dalam membawa ini. Pernah, Sering, Pernah sering. dihentikan, ditunda gitu ya. ditunda pernah. Bagi yang di Pariaman sering. Dan di pinggir pantai sering hujan. Lagi angin kencang. Iya, iya. Itu, Masih ada pohon-pohon. Pengaruhnya hujannya kalau kayak sepak bola kan sampai lapangannya terendam baru dihentikan. Kalau di sepatu roda dihentikannya kapan, Bang? Ada ketentuannya nggak? Ada ketentuan. Kalau lomba sedang berjalan atau sedang berlangsung, lomba akan diselesaikan dulu. Oh. Tapi hujannya sebelum lomba dimulai, lombanya akan dipending dulu. Berarti kalau hujannya turun saat lomba, tetap Tetap lomba dulu diselesaikan. Ya. Selesaikan di nomor itu gitu. Maksudnya di nomor itu, kalau nomor lain pasti Pasti ditunda. Ya, pasti ditunda. Efeknya apa, Bang, kalau misalkan berlomba di hujan itu? Licin, yang pasti jatuh. Berarti keselamatan. Faktor keselamatan. Iya. Memang sih ada roda itu khusus untuk cuaca basah, lintasan basah. Tapi Tapi kayak untuk MotoGP. Iya. tapi untuk Memang ada diciptakan. Memang ada. untuk di sini belum dipakai. Belum banyak dipakai.
Itu pun di daerah Jawa pun masih jarang orang lomba itu di cuaca yang basah kayak hujan, masih jarang. Jadi memang Ya, lebih ya ada persiapan Ada. sampai sebegitu ya. Iya, ada ya. ada. Tergantung Khususnya ada. dilihat juga dari tergantung lintasan. Apakah dia lintasannya dari semen atau udah aspal. dicat aspal, udah beda. Ya, pemakaian bannya udah beda. Beda. Ini cocoknya bannya Ininya. lintasan aspal nih. Ini cocoknya lintasan Ya, Kita semen. sambil edukasi ke penonton kita bang tentang sepatu roda. Mungkin masih banyak juga yang masih apa tuh yang melihat sepatu roda itu masih awam lah gitu kan. Padahal kalau untuk Pariaman saat ini sedang sedang bergeloranya mungkin ya bang 5 tahunan ini sampai sekarang ya bang. Nah, mudah-mudahan masih bisa kita pertahankan ke depan ya bang ya. Insya Allah. Nah, terakhir bang mungkin dari abang berdua sebagai pelatih mungkin pesan untuk adik-adik atlet. Ini kalau di lapangan sudah sering juga tapi sekarang kan mungkin ada yang berbeda lah ganti pesannya kan tidak terlihat oleh mereka gitu kan nanti mereka nonton gitu. Ya, Dari Basafa dulu lah ya untuk saya sih bagi atlet itu yang terpenting itu kalau udah menaiki level yang lebih tinggi-tinggi lagi, jangan melupakan dasar itu. Karena dasar itu yang memulai fondasi mereka untuk jadi tinggi kan. Jangan berbangga hati, jangan sombong, itu aja. Masalahnya itu akan berdampak buruk. tetap ini ya tetap bumi lah itu ya. Tetap membumi, tetap ilmu padi. Oke. Lagi tren ilmu padi abangku. Ini nyala bang. Lagi tren itu. Iya, itu kan. Masalahnya tidak banyak masih banyak atlet-atlet itu yang tidak memiliki attitude gitu kan. Cepat berpuas diri. Cepat berpuas diri. Bahaya kalau atlet itu sangat bahaya emang. Iya. Di cabang apapun Memang itu sangat-sangat pertama. sangat-sangat harus ditekankan itu. Kadang saya udah tinggi lah level nasional ini semua. Melihat orang rendah semuanya, itu jangan. Jadi pandai mengontrol diri juga bagi atlet-atlet. Itu. Dari Bang Ade. Mungkin lebih ke penekanannya lebih ke personal atlet masing-masing ya, agar lebih bisa disiplin. Kunci utamanya disiplin. Disiplin dalam artian disiplin diri, jadwal latihan, istirahat, menu makan, gitu kan. Sangat-sangat Istirahat sangat penting, apalagi atlet dalam masa-masa usia yang beranjak remaja ke dewasa gitu kan. Puberitasnya. Ya, puberitas lah gitu kan. Jadi mungkin lebih ke penekanan itu dan lebih kerja keras lagi ke depannya dalam menjalani proses latihan apapun yang diberikan pelatih. Tapi kalau disiplin jangan hanya ketika Latihan atau kumpul sama pelatih gitu kan. Soalnya waktu yang itu di rumah Gitu. Karena kita nggak bisa ngontrol kan. Malahan tetap banyak mengingatkan aja ya Pak ya. Kembali ke pelaksanaannya, kembali ke diri masing-masing. Karena banyak itu atlet saya udah banyak itu yang lepas kontrol, udah naik level ini segala macam. Tiba-tiba karena pengaruh masyarakat, pengaruh lingkungan, jadi down dan tidak ada yang latihan lagi. Nah, keasikan atau main game, atau hura-hura sama teman-teman yang di luar klubnya kan, jadi lupa diri. Nah itu. Nah, berarti dua hal yang paling penting yang disiplin sama jangan berpuas diri itu paling penting sih. Paling penting. Oke, dengan Podcast Ajo, luar biasa nih obrolan kita bersama dua pelatih yang saat ini membawa tim PON Sumatera Barat cabang sepatu roda. Walaupun masih ada satu pelatih lagi yang belum bergabung di tim kepelatihan ini. Nanti insya Allah kalau beliau sudah bergabung, kita nanti akan terus melihat perkembangan tim sepatu roda. Kita doakan, kita dukung sama-sama
tim sepatu roda Sumatera Barat. Bagi Nusana yang ingin melihat latihan mereka bisa datang ya Bang ya. Setiap Ya. Sabtu dan Minggu pagi Pagi di arena sepatu roda yang ada di Kota Pantai Cermin. Kota Pariaman. Di TC-nya di kota kita gitu. Oke Bang Ade, Bang Sobat, terima kasih sudah datang berbicara ngobrol dengan podcast Yajo. Dari sana kita akan berjumpa lagi lain waktu di lain kesempatan dengan tamu-tamu podcast Yajo yang akan memberikan obrolan-obrolan menarik tentunya, inspiratif dan informatif juga untuk sana semuanya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton podcast kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.